Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Ellie. Ketika itu dia bersama dengan ibunya menunggu kereta bawah tanah untuk mengantar mereka pulang. Menyedihkannya nasib naas menimpa mereka. Ketika itu ada seorang perampok yang merampas harta benda ibu dari Ellie, dan menyedihkannya ketika itu perampok itu pun menembak ibu Ellie sehingga pada akhirnya ibu Ellie pun meninggal dunia. Tak lama kemudian datanglah ayah Ellie yang ternyata dia bekerja sebagai kepala polisi. Di situ ayah Ellie yang melihat ibu Ellie meninggal dunia. Tentu ketika itu ayahnya pun juga sangat sedih. Dan di sisi lain Ellie yang masih kecil ketika itu menyebabkan dia sangat trauma terhadap kejadian di masa itu. Setelah itu film beralih ke 10 tahun kemudian. Ellie sekarang sudah berada di bangku kuliah. Pada tahun itu juga, Ellie bertemu dengan seorang pria bernama Tyler, di mana Tyler ini juga memiliki traumatis yang sama karena orang yang dia sayangi, yaitu kakaknya bernama Michael, meninggal dunia. Kemudian film pun beralih menceritakan siapa Tyler ini. Dia adalah sosok pemuda yang juga duduk di pangku kuliah, di mana Tyler ini orangnya sangat santuy. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia karena memang semenjak kematian kakaknya Michael, Tyler seperti tidak mempunyai semangat hidup lagi. Di hari itu Tyler ditelepon oleh adiknya Caroline. Dia bilang kalau hari ini adalah hari peringatan kematian dari kakak Tyler, sehingga Tyler harus pergi ke makam. Karena hal itulah Tyler pun langsung bergegas untuk pergi ke makam kakaknya. Di tempat itu ternyata juga sudah ada ayah dan ibu dari Tyler, dan di sini diceritakan kalau semenjak kakak Tyler meninggal, ayah dan ibunya memutuskan untuk bercerai. Selesai dari pemakaman, mereka semua pun akhirnya memutuskan untuk makan bersama. Di situ juga ada suami baru dari ibu Tyler. Ketika itu sangat terlihat kalau Tyler ini sangat membenci ayahnya. Hal itu karena ayah Tyler ini adalah seseorang pebisnis yang handal. Dia kaya raya dan sangat sukses. Hal itu menyebabkan ayahnya sulit menghabiskan waktu dengan keluarga, dan itulah yang membuat Tyler sangat membenci ayahnya. Bahkan sebenarnya Tyler ini bisa hidup enak karena ayahnya sangat kaya raya, namun Tyler menolak semua pemberian uang dari ayahnya dan dia memutuskan untuk hidup di kos-kosan pas-pasan saja dan melakukan kerja part-time demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ketika makan bersama, Caroline menceritakan tentang kegiatan sehari-harinya. Ketika di tengah-tengah bercerita, tiba-tiba ayah Tyler bilang kalau dia harus segera pergi. Tentu hal itu membuat Tyler menjadi muak lagi karena lagi-lagi ayah Tyler tidak bisa menghabiskan waktu untuk keluarganya. Di situ Tyler pun memutuskan untuk langsung pergi. Setelah itu Tyler pun pergi ke sebuah kafe. Di dalam kafe, Tyler menuliskan tentang apa yang dipikirkannya. Hal itu memang seringkali Tyler lakukan karena dia sengaja untuk menuliskan itu seolah-olah dia bercerita tentang harinya kepada kakaknya Michael yang telah meninggal dunia. Keesokan harinya menceritakan Tyler yang berangkat ke kampus bersama sahabatnya Aidan. Ketika itu mereka mengikuti kelas yang sama, dan di hari itulah Tyler melihat Ellie untuk pertama kalinya di kelas yang sama. Ketika itu Ellie sedang memberikan pendapat tentang apa yang ditanyakan dosen, dan pendapat Ellie itu membuat Tyler terkagum dengan Ellie karena memang pendapatnya sangat-sangat bagus dan intelektual. Setelah kelas, Tyler memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Ya memang Tyler ini orangnya tidak suka bergaul. Daripada menghabiskan waktunya bersama teman-temannya, Tyler lebih memilih untuk menghabiskan waktu di perpustakaan dan membaca buku-buku. Ketika itu tiba-tiba datanglah sahabatnya Aidan. Aidan mengajak nanti malam Tyler untuk pergi ke klub. Awalnya Tyler tidak mau, namun di situ Aidan yang tahu kalau memang Tyler ini terlalu lama menyendiri, dia pun memaksa Tyler agar mau untuk ikut dengannya untuk kali ini saja. Karena memang terus dipaksa, akhirnya Tyler pun menyetujui ajakan dari Aidan. Brooding introvert shit, okay? I'm ready to step in. You never want to go out anymore. Malam harinya mereka berdua pun langsung pergi ke klub. Ketika di klub mereka berdua pun ngedate dengan dua cewek asing ketika itu, dan mereka memutuskan untuk pergi dari klub. Di perjalanan keluar, Tyler tiba-tiba melihat seseorang yang ditangkap oleh polisi. Ketika itu terlihat kalau polisinya main hakim sendiri. Dia tanpa alasan yang jelas tiba-tiba memukuli orang-orang itu. Tyler yang memang jiwa keadilannya sangat tinggi, dia pun tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh polisi itu.
Tyler pun langsung mencoba untuk membela orang itu. Pada akhirnya adu jotos antara polisi dengan Tyler tidak terelakkan. Sampai datanglah kepala polisi yang di situ langsung memborgol Tyler. Tyler pun langsung bilang kalau apa yang dilakukan oleh anak buahnya tidak benar karena dia memukuli orang yang tidak bersalah. Tetapi kepala polisi itu tidak peduli dan langsung memasukkan dan membawa Tyler ke penjara. Setelah mendekam beberapa jam di penjara, Tyler pun akhirnya dibebaskan. Hal itu karena sahabatnya Aidan menelpon ayah Tyler, sehingga ayah Tyler yang memang kaya dia pun langsung memberikan uang tebusan dan pada akhirnya Tyler pun dibebaskan. Keesokan harinya Tyler pun mendatangi kantor ayahnya. Alasan Tyler menemui ayahnya karena dia tidak sudi menerima pemberian uang dari ayahnya. Karena hal itulah Tyler pun tanya ke ayahnya berapa uang yang dihabiskan untuk menyewa pengacara sehingga bisa membebaskan Tyler karena kasus kemarin. Selesai mengganti semua uangnya, Tyler pun langsung pergi tanpa pamit ke ayahnya. Ketika di kampus, Aidan melihat kepala polisi yang memenjarakan Aidan bersama dengan Tyler kemarin. Dan ternyata kepala polisi tersebut merupakan ayah dari Ellie. Di situ Aidan pun langsung menemui Tyler dan bilang kepada Tyler kalau Tyler harus mendekati anak dari polisi itu, yaitu Ali, karena kemarin kepala polisi itu telah melakukan sesuatu yang tidak benar dan mungkin ini adalah salah satu ajang sebagai balas dendam Tyler kepada kepala polisi itu. Selesai itu sore harinya Tyler pun langsung memberanikan diri untuk memperkenalkan dirinya ke Ellie. Awalnya memang terlihat kalau Tyler ini sangat canggung karena Tyler ini memang pemuda cupu yang hanya bermain di perpustakaan saja, sehingga dia kagok ketika harus mendekati seorang wanita. Namun ketika sudah mulai berbincang dengan Ellie dan Ellie melihat kalau Tyler ini memang seseorang kutu buku yang pintar, hal itu membuat Ellie pun pada akhirnya luluh. Dan di situ Tyler langsung mengajak Ellie untuk ngedate keesokan harinya. Pada akhirnya Ellie pun mau untuk ngedate bersama dengan Tyler. I'm Allie. Keesokan harinya mereka berdua pun akhirnya ngedate. Di situ mereka mengenal satu sama lain dan ternyata di luar dugaan mereka berdua merasa cocok. Tyler sangat tertarik dengan pemikiran-pemikiran dari Ellie, begitupun juga sebaliknya. Dan di awal Tyler yang berniat untuk membalaskan dendam, di situ perasaannya berubah. Sekarang dia mulai jatuh cinta kepada Ellie. Mereka berdua pun ngedate sampai larut malam dan hari itu adalah hari yang sangat berkesan bagi mereka berdua. You're really weird. Yeah, I know. Esok harinya Ellie memutuskan untuk mendatangi kamar kos Tyler yang kecil, kumuh dan berantakan sekali. Seperti orang yang tidak mampu saja, padahal sebenarnya ayah dari Tyler ini orang yang sangat kaya. Di hari itu mereka membicarakan banyak hal sampai Ellie melihat tato dari Tyler dan bertanya apa arti tato tersebut. Ternyata tato itu adalah nama kakaknya dan di situ Tyler pun cerita kalau kakaknya meninggal bunuh diri. Kakak Tyler bunuh diri di ulang tahunnya yang ke-22 karena kakak Tyler ini sebenarnya mempunyai mimpi menjadi musisi, tetapi ayah Tyler selalu memaksa kakaknya agar bekerja kantoran di kantornya. Karena hal itulah kakak Tyler yang depresi dengan hidupnya memutuskan mengakhiri hidupnya. Setelahnya tiba-tiba Aidan datang. Aidan yang memang orangnya suka mabuk, di situ dia langsung mengajak Tyler dengan Ellie untuk minum. Awalnya Tyler tidak mau, tapi Aidan yang terus memaksa. Akhirnya Tyler dan Ellie pun mengikuti keinginan dari Aidan. Karena kebanyakan minum, Ellie pun menjadi muntah-muntah. Ketika itu Ellie menyuruh Tyler agar menelpon ayah dari Ellie untuk menjemputnya. Namun tidak lama setelahnya Ellie pingsan dan Tyler tidak tahu nomor dari ayah Ellie. Di saat yang lain ayah Ellie pun menjadi sangat panik karena sudah malam dan Ellie tidak pulang-pulang. Ayah Ellie yang memang trauma semenjak kematian dari istrinya, hal itu membuat ayah Ellie menjadi sangat protektif. Dan semalaman itu ayahnya pun berusaha menghubungi Ellie. Namun sialnya handphone Ellie mati dan mencari segala cara agar dia bisa menemukan Ellie. Tapi pada akhirnya dia tidak menemukan Ellie juga. Keesokan paginya Ellie pun tersadar dan di situ dia langsung pulang ke rumahnya karena pasti ayahnya mengkhawatirkannya. Sesampainya di rumah, benar saja di situ ayah Ellie ternyata tidak tidur dari semarin malam dan langsung memarahi Ellie.
Ellie pun berusaha menjelaskan kalau semalam handphonenya mati sehingga dia tidak bisa mengabari ayahnya. Namun ayah Ellie tetap lagi marah dan di situ mereka berdua pun akhirnya cekcok sampai ayah Ellie kehilangan kesabarannya dan dia hilang kontrol tiba-tiba memukul Ellie. I'm not a child, okay? Hey! In this house, you are. Tentu karena perbuatan itu Ellie pun menjadi marah dan ketakutan dengan ayahnya. Ellie pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia langsung menuju ke kos-kosan Tyler. Sesampainya di kosan Tyler, Tyler melihat Ellie yang sangat sedih ketika itu dan masih ada bercak darah bekas pukulan dari ayahnya. Ellie pun bilang apakah dia bisa menginap sementara di kos Tyler. Tentu Tyler melihat kisah itu, dia pun membiarkan Ellie untuk menginap di kosannya. Kemudian Ellie pun tertidur. Ketika Ellie tertidur, Tyler pun curhat kepada Aidan ketika itu. Dia bilang kalau dia merasa bersalah dengan apa yang terjadi dengan Ellie. Malam harinya Ellie pun terbangun. Tyler menanyakan apakah keadaan Ellie sudah membaik. Ellie pun menjawab dia sudah baikan dan pada akhirnya di malam itu mereka berdua pun bercinta. Keesokan harinya Tyler meninggalkan selembar surat yang berisikan kalau dia akan pergi sebentar. Ternyata Tyler pergi ke coffee shop langganannya di mana di tempat itu dia selalu menceritakan tentang apapun hal yang dia alami kepada mendiang kakaknya. Dan Tyler pun menuliskan sesuatu kalau di hari itu dia telah jatuh cinta kepada wanita di mana wanita itu adalah Ellie. Kemudian Tyler pun balik ke kos. Di situ dia pun menceritakan kepada Ellie tentang kebiasaannya pergi ke coffee shop yang sama untuk menuliskan perasaannya karena dia seakan-akan berbicara dengan kakaknya. Ellie pun juga mulai terbuka dengan Tyler. Dia cerita kalau ibunya telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu dan hal itulah yang membuat ayah Ellie menjadi protektif. Sebenarnya Ellie tahu kalau ayahnya sama sekali tidak pernah bermaksud jahat kepada dirinya. Ternyata di hari itu bertepatan dengan ulang tahun Tyler. Karena hal itulah Tyler merayakan pergi ke rumah ibunya. Tentu di hari itu dia mengajak Ellie. Ellie pun akhirnya berkenalan dengan ibu Tyler dan juga adik Tyler. Di situ ibu Tyler curhat ke Tyler kalau beberapa hari ke depan akan ada pentas seni di mana adiknya akan memamerkan lukisannya. Di situ ibu Tyler sangat ingin agar ayah Tyler untuk datang, tetapi ibu Tyler tidak yakin kalau ayah Tyler ini mempunyai waktu untuk pergi ke pameran itu. Tentu di situ Tyler pun berjanji kepada ibunya kalau dia akan membuat ayahnya datang untuk mendatangi pameran dari adiknya. Sepulang dari rumah ibunya, benar saja Tyler pun menelpon ayahnya di mana di situ sebenarnya Tyler sudah tidak ingin berbicara dengan ayahnya, tapi karena untuk adiknya, Tyler pun bilang kalau dia memohon agar ayahnya mempunyai waktu untuk datang di pameran adiknya. Terlebih itu, untuk memastikan kehadiran ayahnya, Tyler mengajak ayahnya untuk makan malam. Hari selanjutnya, Tyler pun makan malam dengan ayahnya. Di situ, Tyler juga mengajak Ellie. Ketika itu tentu Tyler sebenarnya sangat senang karena pada akhirnya ayahnya mau menyempatkan waktunya untuk makan bersama dengan dia. Sampai selesai makan, tiba-tiba ayah Tyler ditelepon kalau ada keadaan genting sehingga dia harus pergi ke perusahaan. Karena hal itulah ayah Tyler pun bilang kalau dia akan pergi sebentar. Dan ayah Tyler janji kalau setelah ini dia pasti akan pergi ke pameran Ellie. Namun di situ Tyler menjadi sangat marah karena lagi-lagi ayahnya mementingkan urusan perusahaan. Dan lagian Tyler tidak percaya kalau nanti ayahnya akan menyusul pergi ke tempat pameran adiknya. Setelah itu Tyler pun menghadiri pameran adiknya. Setelah menunggu beberapa saat, benar saja ayah Tyler tidak datang. Di situ Tyler pun melihat kalau adiknya sangat sedih dan hal itu membuat Tyler sangat marah. Sesampainya di kos, Tyler pun tidak bisa membendung kemarahannya. Ketika itu Ellie berusaha menenangkan Tyler, tetapi tetap saja kemarahan Tyler terlanjur meluap-luap. Tyler pun langsung menggunakan sepeda untuk pergi ke perusahaan ayahnya. Di situ dia ingin meluapkan semua kekesalannya kepada ayahnya. Sesampainya di kantor ayahnya, ternyata ayah Tyler sedang meeting. Tyler pun tidak peduli dengan itu. Dia langsung memasuki meeting itu dan menegur ayahnya. Ketika itu Tyler membawa lukisan adiknya yang ternyata adiknya melukiskan ayah dari Tyler. Di situ Tyler pun bilang kalau adiknya saja sudah rela untuk melukiskan ayahnya. Kenapa ayahnya tidak mempunyai waktu sekali saja untuk adiknya?
Ayahnya pun bilang kalau dia mencintai anak-anaknya dan dia memberikan semua uangnya untuk adiknya sehingga bisa hidup enak. Tapi di situ Tyler bilang kalau semuanya bukan hanya tentang uang, tapi ini adalah soal waktu dan perhatian. Di situ mereka pun akhirnya berdebat sampai mereka berdua ingin berkelahi. Pada akhirnya Tyler pun dipisah dan dia pulang ke kosannya lagi. She drew you a picture and you didn't come. Why is this not the most important thing? Just for one night! Sesampainya di kos, Ellie pun berusaha untuk menenangkan Tyler yang ketika itu masih saja marah. Esok harinya untuk menenangkan pikiran Tyler, akhirnya Tyler berlibur dengan keluarga dari ibunya dan juga dia mengajak Aidan serta Ellie. Sepulang dari liburan, Tyler terkaget karena kosnya sangat berantakan seperti ada seseorang yang memasukinya. Ternyata orang itu adalah ayah dari Ellie. Ellie pun melihat Tyler, dia pun segera mengenali kalau Tyler ini adalah berandalan yang pernah dia penjarakan dulu, dan di momen itu mereka berdua pun langsung cekcok dan di situ mereka langsung bertengkar. Setelah ayah Ellie meninggalkan kos Tyler, tiba-tiba Ellie pun datang. Tyler pun cerita kalau baru saja ayah Ellie itu mendatangi kosnya. Di momen ini Tyler pun harus jujur. Dia cerita kalau sebenarnya dia pernah bertemu dengan ayah Ellie karena ayah Ellie adalah polisi yang pernah memenjarakan dirinya. Dan niat awal Tyler mendekati Ellie itu untuk membalaskan dendam ayahnya. Namun itu semua berubah karena sekarang Tyler telah jatuh cinta dengan Ellie. Setelah mengetahui fakta itu, Ellie tentu marah karena dia merasa dibohongi oleh Tyler selama ini. Ellie pun langsung pergi dari Tyler. Di situ Tyler berusaha meyakinkan kalau semuanya sama saja. Perasaan Tyler tetap saja masih mencintai Ellie, tapi Ellie tidak bisa mempercayai Tyler lagi. Akhirnya Ellie pun memutuskan untuk pulang. Hari selanjutnya menceritakan adik Tyler yang dibully oleh teman-temannya. Pembulian itu sangatlah parah sampai rambut dari adik Tyler itu dipotong oleh temannya. Hal itu tentu membuat adiknya trauma. Tyler yang sangat panik, dia pun akhirnya memutuskan untuk menjenguk adiknya. Di saat yang lain, Aidan pergi ke rumah Ellie. Di situ dia meminta maaf kalau ide untuk membalaskan dendam itu bukan berasal dari Tyler, melainkan dari dirinya. Dan Tyler memang benar-benar mencintai Ellie karena seumur hidupnya Tyler ini jarang sekali mendekati wanita dan Ellie adalah wanita yang spesial bagi Tyler. Aidan pun juga cerita mengenai tragedi yang menimpa adik Tyler. Karena hal itulah Ellie pun memutuskan untuk menjenguk adik Tyler bersama dengan Aidan. Ketika menjenguk adik Tyler, Ellie pun bertemu dengan Tyler. Tyler pun bilang kalau dia tahu tujuan Ellie ke sana adalah untuk adiknya, tapi lagi-lagi di situ Tyler meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Pada akhirnya Ellie pun memaafkan Tyler. Terlihat juga di situ ayah Tyler menjenguk adik Tyler. Beberapa hari kemudian mental adik Tyler pun sudah stabil. Akhirnya di hari itu Tyler mengantarkan adiknya untuk pergi ke sekolah. Ketika di kelas lagi-lagi terdengar ada teman adik Tyler yang membuli dirinya. Tentu Tyler yang mendengar itu dia pun langsung mengamuk dan merusak ruangan kelas. Karena perbuatannya itu Tyler pun lagi-lagi harus mendekam di penjara. Beberapa saat kemudian ayah Tyler pun membebaskan Tyler lagi. Saat itu ayah Tyler pun bilang kalau dia telah menelpon kenalan-kenalannya agar memberikan kesulitan-kesulitan untuk wali-wali murid yang membuli adik Tyler. Dan dipastikan dalam waktu seminggu ini sekolah dari adiknya, guru-guru dan wali murid yang berlaku buruk terhadap adiknya akan mendapatkan kesulitan. Ketika itu ayah Tyler pun bilang, "Aku tahu nak, kau membenciku kan? Tetapi aku memiliki beberapa kegunaan yang bisa membantu kalian." I have unleashed a raging shitstorm of epic proportions on the Board of Trust. I know you think I'm a prick, but I have my uses. Tentu karena perbuatan ayahnya itu, Tyler menjadi senang karena sekarang ayahnya lebih perhatian kepada keluarganya. Sebelum berpisah esok hari, ayahnya ingin bertemu dengan Tyler di kantornya. Mereka ingin membicarakan dengan pengacara mengenai kasus mereka. Esok hari pun tiba, Tyler pun pergi ke kantor ayahnya. Dia menelpon ayahnya. Sekarang ayahnya sedang berada di mana. Ternyata di hari itu ayah Tyler melakukan sesuatu yang sangat spesial. Dia mengantarkan adik Tyler untuk pergi sekolah. Hal itu sudah lama sekali tidak pernah dilakukan oleh ayah Tyler. Mungkin memang semenjak kejadian dia berseteru dengan Tyler kemarin, ayah Tyler mulai menganggap kalau dia harus menggunakan waktunya untuk anak-anaknya. Setelah mendengar kabar kalau ayahnya mengantarkan adiknya sekolah, tentu Tyler sangat senang. Dia pun menunggu kedatangan ayahnya dengan duduk di kantor dari ayahnya.
Ketika berada di ruang kerja ayahnya, Tyler pun menghidupkan komputer dari ayahnya dan Tyler terkaget karena dia melihat foto-foto dirinya, kakaknya dan juga adiknya di komputer tersebut. Dan itu membuat Tyler tersadar kalau ternyata selama ini ayahnya sangat memperdulikan dia dan saudara-saudaranya. Setelah itu sekretaris ayah Tyler pun datang melihati Tyler yang memandang foto tersebut. Di situ sekretaris itu bilang kalau selama ini ayah Tyler tidak pernah melupakan Tyler dan juga saudara-saudaranya. Pada momen tersebut Tyler pun akhirnya memaafkan ayahnya karena dia sadar ayahnya tidak menghabiskan waktu dengan keluarganya, bukan tidak peduli lagi karena memang ayahnya sangat sibuk. Dan Tyler pun sekarang sadar kalau ayahnya selama ini memang benar-benar mempedulikan mereka. Hari itu ternyata adalah tanggal 11 September 2001 di mana terjadi tragedi pengeboman di Menara WTC. Dan sialnya kantor dari ayah Tyler itu berada di Menara WTC dan ketika itu pun terjadi bom. Pada akhirnya Tyler meninggal dunia dan ya itulah ending dari film ini. Dari hubungan Tyler dan ayahnya kita bisa belajar. Banyak yang bilang uang dapat membeli segalanya, namun tetap saja uang tidak dapat membeli waktu dan cinta. Kau bisa memberi seberapapun uang pada seseorang, namun pada akhirnya cinta dari seseorang hanya bisa didapatkan ketika kau menghabiskan waktu bersamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.